Putra-putri terbaik Sulawesi Utara memiliki kans besar untuk mewarnai Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Modal sumber daya manusia yang cerdas dan berpengalaman dinilai mampu mengisi posisi sebagai menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga duta besar. Apalagi, kedepannya ada wacana penambahan kementerian menjadi 40. Sulawesi Utara sendiri merupakan tanah leluhur Prabowo Subianto dari sang ibu, Dora Mari Sigar, yang merupakan putri keturunan Minahasa dari keluarga Sigar Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Berikut ini putra-putri Sulawesi Utara yang memiliki kans besar yang dinilai layak untuk menjadi menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga duta besar di Kabinet Prabowo Gibran tahun 2024-2029. Yang pertama, Dr. Honoris Causa Oli Dondokambe SE, yang merupakan seorang politisi yang menjabat sebagai bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai hari ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Sebelumnya juga, Oli Dondokambe menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI periode tahun 2004-2009 dan juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI periode tahun 2009-2014. Walaupun berbeda kendaraan politik dengan Prabowo Subianto, Oli Dondokambe sangat layak untuk diperhitungkan masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Yang kedua, Dr. Andes Theo L. Sambuaga MIPP. Dengan sederet pengalaman sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan ke-7 di tahun 1998 dan juga Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998 sampai tahun 1999, menjadikan nama Theo L. Sambuaga sangat layak dan memiliki kans besar untuk bergabung ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Yang ketiga, ada nama Jimmy Roll Toran. Purnawirawan TNI yang masih saat itu disebut ABRI ini merupakan lelaki parubaya dengan syarat pengalaman yang diantaranya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia atau BP2 KTI dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi Utara. Sedangkan kiprahnya dalam dunia politik tercatat, Jimmy Roll Toran merupakan Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Selanjutnya ada nama Maxi Rain Rondonuwu yang saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian atau P2P Penyakit Kementerian Kesehatan. Beliau juga tercatat sebagai dosen aktif di Universitas Samratulangi. Selanjutnya ada nama Fabian Pascoal yang merupakan seorang advokat, konsultan hukum pasar modal, dan konsultan kekayaan intelektual yang juga merupakan pendiri Hanafia Ponggawa dan partner. Selanjutnya ada nama Dr. Andes Jauhari Oratmangun yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Setelah sebelumnya beliau menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Rusia. Kemudian ada juga nama Joni Lumintang yang merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. Joni Lumintang dikenal akrab dengan Prabowo Subianto semasa pendidikan di Akademi Militer. Tercatat dalam pengalamannya, beliau pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Filipina dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dan semasa aktif di militer, beliau pernah menjabat sebagai Panglima Kodam 8 Trikora dan juga sempat menjabat sebagai Pangkostrat menggantikan Prabowo Subianto. Selanjutnya ada nama Evor Ernest Mangindaan SIP. Evor Ernest Mangindaan merupakan putra asal Sulawesi Utara yang pengalamannya di kancah nasional sudah sangat meyakinkan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR tahun 2014 sampai tahun 2019, Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode tahun 1995 sampai tahun 2000. Kemudian nama Alfred Denny Yoike Tueje yang merupakan seorang purnawirawan bintang 3 TNI Angkatan Darat yang syarat pengalaman. Semasa aktif di dunia militer, beliau pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat di tahun 2023 dan juga menjabat sebagai Pangdam 13 Merdeka di tahun 2021
sampai tahun 2023. Kemudian, Glenny Kairupan. Glenny Kairupan merupakan sahabat karib Prabowo Subianto semasa aktif berdinas di militer. Purnawirawan bintang 2 TNI Angkatan Darat ini merupakan seorang politisi Gerindra dan pemilik saham pada PT Teknologi Militer Indonesia. Selanjutnya ada sosok Wanti Warane Franky Mamahit yang merupakan purnawirawan bintang 2 TNI Angkatan Darat yang juga semasa aktif berdinas di militer. Beliau pernah menjabat sebagai Panglima Divisi 3 Kostrad di tahun 2020 sampai tahun 2021 dan juga menjabat sebagai Pangdam 13 Merdeka di tahun 2021. Selanjutnya nama Dr. Andes Carlo Brigstewu yang merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Dan sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat tahun 2016 sampai tahun 2017. Selanjutnya, Profesor Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM yang merupakan seorang purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3. Dengan pengalaman pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali di tahun 2016. Kemudian nama Royke Lumowa, seorang purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 dengan pengalaman pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara di tahun 2020, Kapolda Maluku di tahun 2018, Kakor Lantas Polri di tahun 2016 dan Kapolda Papua Barat di tahun 2015. Masih dari purnawirawan Jenderal Polri, ada nama Dr. Roni Franky Sompi SHMH yang pernah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 dan Kapolda Bali di tahun 2015. Kemudian nama Dr. Beni Yosua Mamoto SHMSI yang juga merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2. Beni Mamoto merupakan sekretaris merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Badan Narkotika Nasional dan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN. Selanjutnya nama Dr. Andes Weniwaro yang juga merupakan pensiunan Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 1 yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara. Selanjutnya nama Yan Samuel Maringka dengan pengalaman pernah menjadi Jaksa Agung Muda bidang intelijen atau Jamintel pada tahun 2017 sampai tahun 2020, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di tahun 2022 sampai tahun 2023. Nama berikutnya adalah Nawawi Pomolango yang sejak tahun 2023 menjabat sebagai Ketua Sementara KPK. Kemudian tokoh muda yang bernama Jerry Sambuaga yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Mantan anggota Komisi 1 DPR RI ini juga merupakan dosen di Universitas Pelita Harapan, Universitas Samratulangi, London School of Public Relations, Universitas Pertamina, Universitas Paramadina, dan Universitas Indonesia. Kemudian nama Angelica Tanker yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua di Jakarta. Kemudian nama Tony Wenas yang sejak tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper tahun 2015 sampai tahun 2017. Serta menjadi Presiden dan CEO PT Vale Indonesia Tbk sejak tahun 2010 sampai tahun 2011. Yang terakhir, Jeffrey Wurangian yang merupakan seorang banker Bank HSBC dan Bank Danamon dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sulut pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Itulah dia putra-putri Sulawesi Utara yang merupakan daerah asal daripada Prabowo Subianto yang memiliki kans besar dan layak menjadi menteri, wakil menteri, duta besar, dan kepala lembaga di Kementerian Prabowo Gibran. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.